Kamu pernah gak sih ngerasa seharian kerja keras, tapi begitu malam datang, semua merasa sia-sia? Misalnya, kamu bilang ke teman, hari ini produktif banget, tapi dalam hati kamu sadar, aku cuma capek, bukan produktif. Pasti ada momen-momen kayak gitu kan? Kalau begitu, mungkin saatnya kamu menengok ke dalam dan mempertanyakan, apa sih yang sebenarnya kamu cari dari semua usaha ini? Hidup bukan tentang sprint, melainkan tentang maraton. Mari kita delving lebih dalam untuk menemukan kejelasan yang mungkin sudah lama hilang. Pertama, saat kamu terus-menerus merasa bahwa hasil yang kamu capai tidak pernah cukup, itu adalah tanda bahwa kamu terjebak dalam hostile culture. Misalnya, seorang mahasiswa yang tiap malam begadang demi mengejar nilai tinggi, tetapi ketika melihat hasilnya, merasa belum maksimal. Rasa tidak puas ini bisa menghantui dan bikin stres. Fokus pada pencapaian demi pencapaian hanya bikin kamu terjaga di malam hari, bukan menambah kualitas hidup. Ketika perasaan ini menghinggapi, penting untuk menghentikan sejenak dan merefleksikan apa yang sebenarnya ingin kamu capai. Apakah kamu bekerja keras untuk mendapatkan perhatian orang lain atau demi kepuasan diri sendiri? Memahami motivasi di balik usaha akan mengarah pada keseimbangan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa kualitas hidup tidak selalu diukur melalui prestasi, tetapi mengapa kamu melakukan semua itu dan bagaimana itu berdampak pada kebahagiaanmu sendiri. Kedua, kamu merasa sulit tidur dan sering terbangun di tengah malam? Ini bisa jadi sinyal bahwa pikiranmu terus berputar karena tekanan untuk terus berprestasi. Ketika tidurmu terganggu, tubuh dan pikiranmu tidak bisa berfungsi dengan optimal. Misalnya, seorang pekerja kantoran yang menghabiskan waktu larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi saat paginya rasa kantuk dan lelah justru menyergap. Kualitas tidur yang buruk bukan cuma mengganggu kesehatan tubuh, tapi juga mempengaruhi fokus dan produktivitas. Membuat jadwal tidur yang teratur dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersantai sebelum tidur dapat membantu meredakan ketegangan dan memberikan efek positif jangka panjang. Cobalah praktikkan teknik relaksasi sebelum tidur, seperti meditasi atau membaca, untuk membantu pikiranmu tenang dan tidur lebih nyenyak. Ketiga, pernahkah kamu merasa cemas meskipun tidak ada alasan yang jelas? Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang merasa tertekan melihat teman-temannya sukses, padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Hostile culture bisa membuatmu merasa tidak pernah berbuat cukup, dan rasa cemas itu muncul ketika kamu membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Rasa cemas ini bukan hanya menguras energi mental, tapi juga fisik. Mengenali perasaan ini dan berlatih bersyukur atas proses yang kamu jalani akan mengubah sudut pandang. Cobalah untuk fokus pada pencapaian kecil yang sudah kamu raih, dan ingat, semua orang punya perjalanan yang berbeda. Dengan menghargai langkah kecil dalam hidup, kamu dapat menurunkan tingkat kecemasan dan menemukan kebahagiaan dalam perjalananmu. Keempat, jika setiap hari dirasa seperti dikejar deadline tanpa henti, bisa jadi itu pertanda kamu terjebak. Seorang dokter yang selalu memikirkan pasiennya bahkan saat pulang kerja pasti akan mengalami burnout. Padahal, tubuh dan pikiran juga perlu waktu untuk recharge. Penting untuk mengenali bahwa tidak semua hal harus dilakukan sekaligus dan tidak semua tugas harus diutamakan. Membuat daftar prioritas yang jelas dan menetapkan batasan waktu dapat membantu mengelola tugas dengan lebih efektif. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang menyeimbangkan hidup dan kesehatan mental. Jika kamu merasa kewalahan, jangan ragu untuk meminta bantuan atau delegasikan tugas yang bisa dilakukan orang lain. Ingat, istirahat adalah bagian penting dalam produktivitas. Kelima, siswa yang selalu merasa membutuhkan teman untuk menghabiskan waktu, padahal seharusnya bisa menikmati waktu sendiri adalah contoh konkret dari terjebaknya kita dalam hostile culture. Merasa tidak nyaman dengan kesendirian bisa jadi tanda kita tidak menghargai diri sendiri. Waktu sendiri adalah kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang diri kita dan mengisi ulang energi. Luangkan waktu untuk bersantai,
baik itu membaca, berolahraga, atau hanya menikmati momen tenang sambil merenung. Menciptakan momen untuk diri sendiri membantu meredakan tekanan dan memberi ruang bagi kreativitas. Cobalah untuk menjadwalkan waktu sendiri secara teratur, sehingga kamu bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, mengeksplorasi hobi, dan memikirkan tujuan hidup dengan lebih jelas. Keenam, jika kamu merasa performa kerjamu tidak sebaik sebelumnya, ada kemungkinan kamu terjebak dalam spiral hastel yang melelahkan. Seorang pegawai yang berusaha keras untuk mendapatkan promosi, lalu menyadari bahwa hasil kerjanya justru menurun, adalah contoh nyata. Ketika kita terus berusaha tanpa memberi diri kita istirahat, hasilnya justru kontraproduktif. Mengatur waktu istirahat dan evaluasi secara berkala dapat memulihkan semangat dan penguasaan diri. Ingat, pemulihan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Seringkali, waktu istirahat justru memberi kita perspektif yang lebih segar dan membantu kita menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Pertimbangkan untuk mengambil cuti singkat jika perlu, agar dapat kembali dengan energi baru. Ketujuh, ketika kamu merasa sibuk sepanjang waktu tetapi tidak merasa mencapai apapun, itu adalah tanda bahwa kesadaran kita mungkin hanya ilusi. Misalnya, seorang wirausaha yang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor tetapi merasa hampa. Tanpa adanya refleksi dan pengertian, mudah sekali terjebak dalam rutinitas. Mengintegrasikan waktu untuk merenung setiap hari akan membuka jalan untuk pemahaman diri yang lebih baik. Kesadaran membantu kita menciptakan tujuan yang sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai hidup kita. Cobalah untuk mencatat refleksi harian. Karena dengan mencatat pikiran dan perasaan kita dapat memahami pola yang muncul dan mengidentifikasi hal yang perlu diubah dalam hidup kita. Dengan kesadaran yang lebih baik, kita dapat mendefinisikan arti sukses yang sebenarnya. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam hastel culture. Mari tumbuh bersama di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.